Oke, ini ya koleksi jam tangan mahal-mahal ya dari Sultan Medan. Nggak mahal sih, murah banget ini. Totalnya cuma 5 miliar doang guys. Ini ada cincin berlian, ada epi dan ini Rolex semua. Berlapis emas, ada yang berlapis berlian. Pokoknya murah banget. Kita udah sampai di kapal yang kedua. Besar, lebih keren, lebih nyaman, lebih mahal. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggu. Tak seceria dan sesumbar saat masih gemar pamer kemewahan, kini sejak statusnya menjadi tersangka menyusul sang kekasih Indra Kents yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Mabes Polri, sosok kekasih afiliator binomo Vanessa Kong lebih tertutup. Kabarnya ia panik usai ditetapkan sebagai tersangka bersama sang ayah Rudianto Faye karena diduga banyak mencicipi uang haram dan mendapat jatah aset miliaran, hingga diduga ikut terlibat menyelamatkan aset milik Indra Kents ke luar negeri. Saking kalutnya, Kamis lalu saat polisi memanggil keduanya bersama adik kandung Indra Kents, Natania Kesuma, kekasih pemilik jargon murah banget itu memilih mangkir dengan alasan masih butuh waktu mempersiapkan sejumlah alat bukti. Entah itu hanya alibi atau sebagai siasat mengulur waktu, yang jelas polisi telah mengancam balik kekasih Indra dan ayahnya jika dijadwal ulang tanggal 18 April 2022 nanti tak datang, pihak Bareskrim Mabes Polri tak segan-segan menjemput paksa. Ada surat dari kuasa hukum. Ketiganya minta untuk dijadwalkan ulang. Jadi oleh penyidik untuk saudara RP dan VK itu dijadwalkan hari Senin tanggal 18 April 2022. Hari ini memang saya tadi sampaikan melalui surat untuk penundaan terlebih dahulu. Ya, dengan alasan kita lagi mempersiapkan ya bukti-bukti terkait dengan transaksi keuangan yang ada dan juga serta Vanessa pun juga sedang mengumpulkan juga bukti-bukti terkait transaksi keuangan yang ada. Seperti itu. Kalau tidak datang ya dijemput nanti sama penyidiknya. Kan aturan kan pasti ada perintah untuk membawa, untuk dihadirkan ke penyidik. Diperiksa usai ditetapkan sebagai tersangka memang berat, apalagi biasanya langsung dieksekusi sebagai tahanan. Apalagi jika pihak polisi banyak mengendus dugaan mereka terlibat menyembunyikan aset hingga diduga berusaha menghilangkan barang bukti. Ya, sontak saja Vanessa yang dulu bergelimang harta dan bisa dengan enteng menyebut koleksi barang-barang branded yang harganya selangit hanya dengan sebutan murah banget ini, ketar-ketir menghadapi bayangan penahanan. Apalagi polisi banyak menyodorkan pasal yang sulit membuatnya mengelak dari tuduhan. Disangkakan kepada ketiga tersangka yaitu pasal 5 atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tapi meski was-was, Vanessa tetap masih punya harapan dari para pembelanya, yakni barisan kuasa hukum yang telah disiapkan. Pihak kuasa hukum menepi semua tudingan penyidik, terutama soal dugaan Vanessa dan ayahnya berusaha melarikan aset milik Indra Kents. Pun soal pemberian uang jajan berjumlah miliaran, hadiah barang mewah termasuk aset. Jikapun pernah dikasih atau menikmati, kubu mereka beralibi itu hal wajar sebagai pemberian dari sang pacar. Mereka dalam kondisi hubungan pacaran, kalau misalnya ada saling belanja, saling bayar-bayaran itu hal yang wajar seperti itu yang ada di dalam benaknya Vanessa ya. Memang masih belum terang apakah nanti Vanessa dan sang ayah menyusul ditahan atau tidak. Yang jelas segala upaya termasuk mundur teratur dari kehidupan Indra Kents sejak awal sang kekasih ditahan memang sudah dilakukan. Tapi jejak digital dan sejumlah alat bukti yang sudah dikantongi penyidik rasanya sulit dielak gadis cantik oriental yang sejatinya jika tak tersangkut kasus akan segera dipersunting sebagai istri oleh Indra Kents ini.
Hari ini di depan orang-orang yang Vanessa sayangi, ada papa mama Vanessa, ada papa mama saya, ada kakak adik, ada keluarga-keluarga terdekat. Aku tahu aku nggak sempurna, aku juga pernah bikin Vanessa sedih. Aku juga pernah menyakiti Vanessa tanpa aku sengaja. Vanessa harus tahu, aku tuh sayang banget. I love you so much. Because hanya Vanessa yang bisa bikin aku bahagia. Hanya Vanessa yang mengerti aku dengan segala kekuranganku. Jadi, hari ini, tepat di hari ulang tahun Vanessa yang ke-20, di depan keluarga terdekat Vanessa, aku tahu aku gak sempurna. Aku juga bikin salah. Aku tahu aku punya masa lalu yang buruk juga. Tapi semoga kita bisa perbaiki ini bersama. Aku bersyukur bisa jadi yang pertama buat Vanessa, tapi aku pengen aku juga bisa jadi yang terakhir buat Vanessa seumur hidupku. I want you to spend the rest of my life together until we grand and all. So, Vanessa. Vanessa Kong! Will you marry me? Yes! Saudara FK berperan menerima aliran dana dari Saudara Ika sebesar 1,1 miliar rupiah, menerima sebidang tanah di Tangerang Selatan atas nama FK senilai 7,8 miliar rupiah. Selanjutnya penyidik juga memblokir rekening milik Saudara FK. Ketiga tersangka diajukan cekal ke Dirjen Imigrasi. Jika bayangan penjara mulai membuat Vanessa mundur teratur dari kisah cintanya dengan Indra, sebaliknya, Dinan Fajrina yang sudah resmi menjadi istri tersangka kasus serupa, yakni tipu-tipu berkedok investasi bodong, yakni Doni Salmanan, seolah tengah menghadapi mimpi buruk di tengah usia pernikahannya yang baru seumur jagung. Keceriaan tawa saat membuka kado barang mewah, euforia kebahagiaan mengisi rumah mewah, dan flexing dengan sejumlah supercar kini berubah menjadi ratapan berbalut ketegaran di postingan media sosial. Seolah tak ingin disebut istri durhaka yang hanya setia mendampingi sang suami saat kaya raya, Dinan berusaha menunjukkan sikap setianya sebagai istri yang suaminya tengah berada di penjara. Kepada awak media, Dinan memastikan janjinya tak akan meninggalkan sang suami. Alina, dikit dong, gimana? Aku habis nengok suami tadi. Iya. Nengokin aja sih, ngirimin makanan buka puasa. Sehat-sehat, alhamdulillah. Ada mau Yuk. apa gitu tadi dong, bolak-balik beberapa hari sekali juga. Atau sebisanya. Meski baru dalam hitungan bulan mencecap indahnya menjadi istri tajir melintir, rupanya Dinan tetap berusaha mendukung sang suami yang tengah merana dari balik penjara. Tapi, dukungan dan kesetiaan Dinan jelas tak akan jadi jaminan jika ia bisa lolos dari jerat hukum. Apalagi Vanessa Kong yang baru sekedar kekasih Indra saja bisa dijerat sebagai tersangka. Dinan jelas ikut was-was karena baik kecil maupun besar, ia juga sempat menikmati kucuran dana haram dari sang suami. Lihat saja bagaimana serunya Dinan saat menerima sejumlah barang dari Doni. Waras sama harga putih 100 juta. Nih. Coklat 60. Krim? Berapa harganya? Iya, tabak waras sama harga. Kamu? 30. Oke, kita langsung buka, semuanya salah. Oke, jadi ini adalah tas yang dipengen sama Dina. Cute sekali, terima kasih Pak Suami saling Ya, sama-sama. Oke. Itu emang kayak gini ya rantainya, coba dibuka dulu. Oke.
Up. Wow. Enggak, ini Oh, ada ininya juga ya. Jadi bisa dipakai panjang. Yes, betul. Coba diteng-teng dulu. Nah, kayak gitu. Ini warna aku banget karena aku Bagus ya. pasangin nggak di sini. Pasanginnya ntar ya. Aku tuh suka banget dandanin istri aku. Ya dia juga suka dandan sih, cuman aku tuh kayak tambahan-tambahan kecilnya gitu. Oke, gemas. Coba Gemas. sambil pegang aku bilang gemasnya. Kamu Gemas. juga ngomong. Iya, sok. ya, Coba sambil ngomong. Gemas. Oke. Gimana sih ini? Gimana? Satu, dua, tiga. Gemas. Aku minta doanya aja ya semuanya. Dinan memang tak pernah membayangkan nasib pernikahannya langsung dihantam prahara usai terbongkar kasus trading online. Ia jelas masih rindu berselancar dalam sensasi supercar atau jinjingan tas mewah sambil berjalan di antara kerumunan yang mengelukannya sebagai istri Sultan Soreang Bandung. Tapi takdir memang bisa cepat memutar nasib. Entah sampai kapan ia akan berlinang ratapan pilu suami. Kesini berapa kali? Seminggu Kak. Nanti dilanjut lagi ya, mau pulang. Dinan tak sendirian pernah mencicipi berkah harta. Selebriti yang tak punya kaitan kekasih apalagi hubungan suami istri seperti pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Bahkan pernah silau menerima sekoper uang untuk kado BBL dari CEO founder DNA Pro yang belakangan kasusnya mencuat karena banyak yang tertipu miliaran. Sikap asal terima dan pamer pemberian itu bahkan dikritik keras oleh selebriti dan politisi Wanda Hamidah. Melalui postingannya, Wanda mengaku terganggu nuraninya ketika melihat pasangan RB dan LK memposting pemberian sekoper uang yang ditaksir 1 miliar itu. Terganggu nurani saya sama gambar ini. Kan mereka berdua sudah amat sangat kaya raya ya. Kenapa harus pamer dikasih uang sekoper? Gue kalau sudah kaya sih, malu dikasih orang duit terus pamer. Gua miskin aja malu dikasih orang duit. Tulis Wanda. Wanda bahkan keras mengkritik jika RB dan LK telah kehilangan akal sehat karena dengan mudah menerima saweran tanpa merinci motifnya apa. Kalau dikasih orang duit, lu mikir gak sih motifnya apa? Apa sudah kehilangan akal sehat sampai hilaf gak bisa mikir motif? Sindir Wanda dibumbui emotikon tertawa. Reaksi Wanda memang masuk akal. Ya, ibarat pepatah, harta, tahta, dan wanita adalah 3 suku kata yang mudah membuat banyak orang terlena. Ketika uang datang melimpah, seringkali orang lupa mencerna dengan akal sehat. Apalagi menelusuri motif dan tujuan mengapa seseorang bisa dengan mudah menggelontorkan uang sebanyak itu. Barangkali kejadian ini pula yang menjadi pelajaran penting bagi Ivan Gunawan yang secara sukarela akhirnya mengembalikan uang endorse dari DNA Pro yang belakangan diketahui banyak menelan korban. Korbannya kan banyak sekali. Jadi sebelum saya dipanggil Barreskrim untuk diberikan kesaksian, udah kepikiran dari kapan tahu. Malah saya udah bilang sama Bang Sandi, saya datang aja deh, nggak usah nunggu dipanggil gitu. Bahwa saya Ivan Gunawan as a person sebagai public figure, saya tidak mau menerima uang dari tindakan atau hasil dari kejahatan. Jadi saya kembalikan semua nominalnya. Saya rasa tidak etis kalau saya menyebutkan nominalnya berapa. Mungkin Mbak bisa tanya dengan penyidik. Tapi yang sudah saya lakukan, berapa yang sudah saya terima, saya kembalikan semuanya tanpa ada kurang 0 dan komanya. Yang bersangkutan menerima aliran dana itu 1 miliar 90 juta. Satu pelajaran besar yang bisa saya ambil sebagai public figure adalah betapa pentingnya kita bisa lebih tahu dan tidak mudah percaya dengan siapapun yang mau memakai jasa kita sebagai endorser atau sebagai model iklan atau apapun itu.